berusaha mengantarkan kajian pagi ini semakin semarak untuk jamaah yang ada di pusat masjid dan juga Bapak Ibu semua yang ada di layar monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa syahadu la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Shalli wa sallim ala Muhammad ba'du. Yang terkuning ini Pak, lama nggak muncul. Oh, operasi ya. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Pak Nur juga ini sibuk pindah rumah. Baru muncul sama Ibu Pak Nur. Kapan kita nih diundang ke rumah baru? Kita mau nyembelih kelinci. Iya Pak? Tidak di rumah Pak Nur yang baru. Belum ya? Nanti bareng-bareng nunggu undangan. Bu Nur, mana Bu Nur? Alhamdulillah. Kok dulu ya? Baik, barangkali hari ini kita akan awali kegiatan yang kedua setelah Lebaran, yaitu kajian teruskan ayat 121 130 Al-Imran. Secara ringkas dan praktis-pragmatis tafsir ringkas ini kita sampaikan. Nanti kita elaborasi lebih mendalam. Waktunya agak terbatas karena hari ini acara saya padat sekali. Insyaallah masih banyak izin ya. Untuk pembahasan hari ini ringkasannya adalah sebagai berikut. Nah, ini terjadi perbedaan di kala umat Islam di perang Uhud dan perang Badar. Ya, ini dua perang yang ringkasannya terjadi perbedaan di kalangan umat Islam di perang Uhud dan perang Badar. Ya, kenapa bedanya? Antara sabar dan tidak sabar, ya, antara yakin dan tidak yakin, atau ragu-ragu, antara ghanimah dan non-ghanimah. Ya. Maka hasilnya Uhud kalah, Islam menderita kekalahan, dan di Badar Indonesia umat Islam menang. Ya, ini ringkasannya itu ceritanya. Ya. Yang kedua, bab riba. Riba antara haram, subhat, dan yang halal. Ini ada pendapat yang beda-beda antara ulama sendiri juga beda, MUI juga beda, ya. Meskipun nasnya sudah jelas semua riba itu haram, ya. Orang hanya menyebutkan bahwa riba itu berarti dagang uang, ya. Padahal kalau secara istilah terminologi yang namanya riba itu sangat luas, ya. Orang bekerja menjadi budak itu riba, menekan, ya, menzalimi itu termasuk riba, ya. Jadi kalau ada majikan kemudian dipaksa seperti kerja 24 jam itu riba, menekan, menzalimi itu termasuk riba secara terminologi, ya, gitu ya. Karena itu kita sedikit mengerti, memahami ini dari ayat ke ayat secara ringkas dan padat, praktis pragmatisnya. Mari kita mulai. Di ayat yang pertama 121 ini intinya apa di ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minun al-mu'minin makot kita lil kital
kita untuk perang. Ya, artinya apa? Ketika mukmin bersiap diri untuk berperang di Uhud, ya, ini ayat ini bicara tentang Uhud, perang Uhud. Kemudian sebagian semangat ketika perang Uhud itu, sebagian semangat membara itu kan, di bawah komando Nabi Muhammad semangat. Namun sebagian ragu, cemas, takut, ya. Ada provokator, ternyata zaman Nabi juga ada provokator, Mbak. Tidak hanya sekarang aja, ada provokator juga. Ya, siapa mereka provokator ini? Ya, kita lihat di ayat berikutnya. Nah, idhammat tuikatli minkum antas salawahu waliuwa. Ini maksudnya di ayat ini ada dua golongan yang semua tuh yakin, berani, ya, yaitu Bani Salamah dan Bani Harits Hadsah. Dua bani ini terpengaruh provokator munafikun yang terkenal di itu, yaitu Abdullah bin Ubay. Namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa, Bu? Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Tapi ternyata dia munafik, kan? Di sini juga banyak di Indonesia ya, hamba Allah munafik. Ya, betul ya. Sekarang sedang rame-ramenya dibahas Pak Iman itu, hamba Allah munafik, ya. Membuat pasukan puluhan ribu dari Aceh sampai Merauke, ya. Sudah haji, sudah macam-macam, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Itu juga munafikun untuk menggalang sesuatu yang keburukan, ya. Ya ini ya, jadi Abdullah bin Ubay namanya Islam, ada namanya sudah berganti Muhammad, Haji Muhammad, titik-titik, ternyata komandan pasukan berani sama tentara, berani sama polisi, berani sama purnawirawan lah, ngesek. Itu kan juga termasuk munafikun seperti itu, ya. Nah, akhirnya pasukan Nabi rapuh dan lengah sehingga kalah perang di Uhud itu, ya. Sejarahnya demikian, ya. Kenapa? Karena munafikun, kemudian ragu, takut, kemudian pada meninggalkan medan perang. Yang paling parah lagi berebut ghanimah, ya. Dianggap bahwa perang itu sudah selesai, maka papasan perang itu diperebutkan oleh pasukan Muslim. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu tipu daya dari kaum kafir. Ketika umat Islam berebut ghanimah, maka panah kemana-mana berterbangan, ya, termasuk paman dia yang tersayang, yaitu Hamzah, ya. Hamzah itu paman beliau juga akhirnya kena panah di matanya, ya, meninggal. Yang lebih aneh lagi, paman Hamzah ini dimakam di Baqi. Baqi itu mana? Madinah, sekitar Masjid Madinah, dimakam di Baqi. Ketika ada semacam perluasan, maka makam-makam itu digeser, kan itu historinya. Kira-kira sudah berapa ratus tahun meninggalnya Hamzah ini, ya, abad yang lalu. Tapi matanya itu masih ada darah segarnya. Allah memelihara jenazahnya itu. Pamannya masih dibuka, itu masih darahnya masih mengalir. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin karena Allah berkehendak, dia adalah syuhada. Ya. Ini sesuatu yang perlu kita yakini bahwa Islam maka yang benar, yang hak. Nah. Baik, kita ayat lagi ke ayat berikutnya. Ya, yakinlah ada pertolongan Allah.
Orang iman harus yakin ada pertolongan Allah itu ya. Ini kalau kita panjang ini. Musa itu ketika dikejar Fir'aun itu udah bingung. Gimana ya Tuhanku? Engkau berkata aku lari ke sini. Ini depan lap luas itu. Kami harus gimana? Pukul kantor kamu. Nah, menjadi syarakat dan dia bisa lari dari situ dengan selepas semuanya. Dan disitulah secara awal Fir'aun menggelam. Ya. Baik, untuk ayat berikutnya. Ya, 1-3 itu ya, nasarakum wow biyadri wa antum idalah itu apa? Idalah itu umat Islam itu lemah ya, lemah ya. Sebenarnya di perang Badar ya kita ya. Jadi tadi Uhud tadi ya, 2 ayat itu bicara Uhud, tapi sekarang kita bicara perang Badar. Kaum muslim menang sebab yakin bahwa Allah menolong. Kenapa Allah menolong? Karena kita bertakwa, beriman dan sabar, yakin pada Allah akan menolong. Ya, kalau ragu-ragu maka mungkin juga hasilnya ragu-ragu ya. Nah. Sedangkan kaum muslim sangat lemah saat itu ya. Lemah karena diboikot, kemudian dirampas, dirampok macam-macam ya. Jika perang seadanya, tapi dengan Bismillah Allahu Akbar, takbir, bisa menangkan di perang Badar dengan mengambil kemah agar tidak terulang kecerobohan perang di Uhud. Ya, ya. Itu di 1-2-3 ya. Kemudian di 1-2-4 tafsirnya ayyumitakum rabbukum jelasati alam minal malakati mundodai aja. Di sini dikatakan bahwa Allah itu mengirim pasukan berupa malaikat, ya. Tidak cukup 3.000, ya. Mungkin biar lebih dari 3.000 Allah mengirim malaikat itu ya. Mungkin ada pertanyaan, gimana Pak ini kok Palestina sampai sekarang kok podo apa Allah nggak ngirim malaikat? Ini kan, itu nanti perlu kita diskusi. Ada Kiai Bukiman itu mungkin bisa jelaskan, ya. Ya. Jadi dikirim malaikat sebagai jundullah, tentara Allah untuk berperang melawan kaum kafir. Dan di perang Badar inilah dinyatakan bahwa orang kafir tunggang langgang, hampir pasukan semua meninggal dan terjadilah ikut di perang Badar. Ya. Di 125 ini jika mau bersabar ini kan intasbiru wattaqu dan seterusnya, itu perintah Allah untuk bersabar yang dalam menghadapi musuh ya. Orang bertakwa kepada Allah dalam menghindari pertikaian dan mereka datang, yakni orang-orang musyrikin. Ketika itu juga buat menyerang kamu, maka Tuhanmu akan membantu kamu. Tidak 3.000, justru 5.000 mereka yang memakai tanda. Ini perlu diskusi Pak, kayak gimana tandanya apa nih? Pakai tanda ya. Jadi mereka pakai tanda. Nanti kita tafsirkan lebih jauh ya. Ya. Jadi tidak ada 1.000 tapi 5.000 gitu ya. Jadi musuh itu karena bingung melihat makin banyak kaum muslim itu kan yang datang untuk melawan perang itu, ketakutan. Di ayat 126 intinya Callahu illa busra lakum walitama'in qulubuhum. Ini artinya bahwa pada ayat ini ya, ketika Allah membantu umat Islam untuk berperang dengan mengirim 5.000 tentara malaikat jundullah, pasukan muslim menjadi tenang hatinya, mendapatkan sebagai satu kabar gembira, dan hanya Allah yang mampu menaklukkan musuhnya. Musuh-musuh itu hanya Allah yang bisa mengalahkan lewat jundullah atau pasukan dari Allah yang berupa malaikat itu ya. Kemudian di ayat 127 Rijal ta'atarafan minnal ladzina kafaru. Nah, kemudian di sini bicara orang kafir, bahwa Allah datang untuk menghancurkan kaum kafir dan menjadikan mereka hina.
di perang Badar itu kekalahannya total dan menjadi hina, ya, karena semua takluk dan hartanya diambil semuanya, ya. Kalau kita bicara pampasan perang itu termasuk anaknya, istrinya, semuanya menjadi pampasan perang, ya, di situ. Ya. 128 aw yakuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Ini Allah tidak menerima tobat mereka. Jadi orang kafir yang sudah begitu memusuhi Nabi, ya, tidak menerima tobat mereka Allah, ya. Karena mereka kufur, ya, tetap kafir, kufur dan mengajak mereka karena sungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim, ya. Allah yang Maha tahu mereka itu orang zalim, orang yang kufur, ya, maka tidak diampuni. Di ayat 129, ya, wa ilahi ma samawati wa ma fil ard yaghfiru ma yasha wa ma yasha wallahu ghafurur rahim. Jadi di sini langit dan bumi serta isinya Allah ciptakan. Belum. Masih tekan, ya. Dan Allah wallahu ghafurur rahim, ya. Allah Maha Pengampun, maksudnya ya. Dan yang terakhir, alladzina amanu la ta'kulu riba adzafa mudhafan. Ini yang terakhir bicara masalah riba, ya. Larangan makan riba berlipat ganda. Ini gimana? Ada yang katakan riba berlipat ganda itu adalah riba yang dipungut orang per orang non lembaga, ya, bank retail misalnya gitu, ya, yang tidak ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang berkuasa, dari umarok, sehingga liar. Nah, itu dianggap berlipat ganda. Lalu apakah kamu nggak berlipat ganda, bank-bank ini haram? Ya, sebagian mengatakan haram, sebagian subhat, sebagian halal. Itu nanti kita diskusi, ya, banyak pendapat, ya. Ya, itu. Lalu apakah riba yang halal, ya? Ini yang perlu kita sampaikan, ya. Oke, kemudian sebagai penutup, ya, Imam Syafi'i berkata begini, ya, kejarlah akhirat maka dunia akan didapat. Siapa ini yang ngejar nih akhirat ini? Ya, kita semua ini ngejar akhirat. Yang mau bermajelis rajin sholat 5 waktu di masjid bagi bapak-bapak, ya, ibu-ibu patuh pada suami, yang punya suami bungkus, yang masih punya suami, ya, ya, taat pada suami itu juga mengejar akhirat, ya. Jangan kejar dunia karena akhirat akan lepas. Jadi siapa yang ngejar dunia, akhirat lepas, ya. Filosofi gitu kata Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Belajar tafsir yang kita lakukan ini berat tuh. Namun lebih berat timbangan akhiratnya, betul nggak? Semakin berat ibadah kita, ya, berat ibadah kita semakin besar, semakin berat timbangan di akhirat nanti. Ya, kita belum merasakan sekarang, tapi nanti ketika di akhirat kita akan merasakan timbangan kita tuh berat karena kita rajin ngaji, rajin majelis, macam-macam, ya. Ini sekitar filosofi, motivasi untuk kita semuanya, agar kita semua tetap semangat ngaji, ya. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.